Ini udah bakal siapkan materinya, yaitu motor starter mendiagnosa dari hasil pemeriksaan motor starter. Bapak tadi sudah tahu, nanti kalau mengenalkan masing-masing komponennya. Nah, ini di samping ini ada komponen dari motor starter. Nah, ini aku sebutkan komponennya masing-masing. Nah, ini alat ukur yang mau kita gunakan untuk mengukur atau untuk mengetahui motor starter ini bisa digunakan atau tidak. Itu cara mendiagnosa dari motor starternya. Jadi kita mendiagnosanya itu dari per komponen. Komponennya ini masih bisa digunakan atau tidak. Motor starternya itu masih bisa digunakan atau tidak. Itu dengan cara mendiagnosa per komponen. Mungkin secara besar kalian sudah tahu jenisnya bentuknya seperti apa. Nah, ini sudah Bapak overhaul. Nah, ini seperti inilah motor starter yang sudah Bapak overhaul. Bapak perkenalkan masing-masing komponennya. Yang pertama ini yang disebut dengan rumah penggerak. Ini rumah penggerak. Nah, ini yang disebut dengan armatur. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ini armatur, ini komutator, ini kopling magnet. Nah, ini yang disebut dengan ini poros motor starter. Ini disebut dengan poros motor starter. Nah, ini yang disebut dengan rumah komutator. Nah, ini sikat. Ini sikat yang seharusnya ada di sini ada brasnya. Karena ini sudah lama tak terpakai, sering di overhaul, jadi brasnya hilang. Nah, ini disebut bras. Nah, ini jadi satu dengan ini posisi dari brasnya. Nah, sebelumnya itu disebut dengan sikat. Nah, ini disebut box. Ini box. Nah, ini di dalamnya itu ada beberapa koil, gulungan dari kabel atau disebut dengan gulungan dari tembaga. Nah, ini disebut dengan switch magnet. Nah, switch magnet ini itu mempunyai beberapa terminal di switch magnet. Yang pertama ini disebut dengan terminal 50. Terminal 50, terminal 30, ini terminal C. 50, 30 C. Nah, ini disebut dengan tuner. Ini disebut dengan tuner. Nah, di sini setelah kalian sudah mengetahui dari beberapa komponen motor starter, itu baru kalian mendiagnosa dari komponen untuk mengetahui komponen ini masih bisa digunakan atau tidak. Nah, ini nama-nama komponen. Diagnosa terminal C itu dengan cara di overhaul. Dengan cara di overhaul di motor terminal C ini terminal C. Untuk mengetahuinya nanti ada hubungan atau tidak, itu dia itu menggunakan multitester. Selanjutnya ini magnet switch. Magnet switch pemeriksaan dari magnet switch. Terus ini komutator. Nah, ini untuk komutatornya. Yang ini itu ada yang disebut dengan terminal C dan terminal disebut dengan INC. Nah, ini pembongkarannya gelas. Nah, ini kalau bilang di sini ada gelasnya nih. Ini ada gelasnya. Ada gelasnya. Nah, terus ini dilepas dari rumah penggerak. Dilepas dari rumah penggerak. Jadi ini lepas dari rumah penggerak. Yang ini terakhir. Nah, ini nah, ini snapringnya, ini pinggirnya, ini koplingnya. Yang ini ringgirnya, ini snapringnya, ini snapringnya dan penahan, ini koplingnya. Ini armatur dan ini yang disebut dengan diagnosanya itu dengan menggunakan multitester. Multitester ini itu selektornya itu diputar ke boleh ke X1, boleh ke 100, boleh ke X10. Untuk selektornya, ini selektornya. Boleh diarahin ke sini, boleh diarahin ke sini, boleh diarahin ke sini. Nah, ini tinggal mencari kontinuitasnya aja dia. Antara ini seharusnya harus pergerakan, tidak ada pergerakan pada disebut pointernya itu harus pergerakan. Nah, ini pemeriksaan komponennya. Pemeriksaan komponen pada armatur menggunakan multitester. Ini sama tadi tadi itu. Ini antara komutator dengan armatur.
All in test dilepas terminal C-nya, all in test ini disambung. Jadi setelah melakukan all in test, lepas segera kabel dari terminal C dan ini harus tetap pada posisi yang ini. Jadi pinion itu harus tetap di atas. Kalau ini saat kalian menggunakan dua tes ini, pinion ini posisinya harus di sini. Pada saat dia lagi kan cek, kamu hubungkan ke baterai, terus dia naik, ini naik. Nah pada saat kamu lepas, yang terminal C-nya, ini posisi pinion ini tetap di atas. Posisi pinion ini tetap. Untuk pinion dan tes itu dia harus kembali ke posisi semula. Jadi yang pertama itu pinion naik, yang kedua itu all in testnya itu posisinya itu di atas, terus dia all in testnya dia tetap di atas, terus dia baru turun di pinion baru tes, baru turun ke bawah. Nah ini yang tes tanpa beban. Ini tes tanpa beban. Jadi motor starter itu harus berputar. Jadi hasilnya sama sekali urutan tadi itu ya hasilnya itu seperti apa nanti dikeluarkan pada nah, hasilnya nanti bisa diketahui dari kalau ini bisa digunakan atau tidak dari hasil perbandingan. Oke, itu aja penjelasan beberapa untuk motor starter. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini troubleshootnya. Itu ada jenis kerusakan yang pertama tidak berputar, terus berputarnya lambat, atau berputar tapi tidak memutar mesin, terus berisik. Kadang-kadang kalau menggunakan trailer itu pada saat starter itu sebenarnya berisik, tapi dia tidak bisa memutar si flywheelnya. Nah, itu bisa disebabkan ada beberapa penyebab ini.